Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya umur panjang, sehat badan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bersama-sama bisa berhadir di majelis ini untuk mendengarkan tausiah agama, pelajaran agama tentang agama kita, agama Islam yang dibawa risalahnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita dengan risalah yang dibawanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya daripada alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup dan kehidupan harus dilalui oleh orang yang hidup dalam kehidupan itu sendiri. Pahit getir harus dilalui dan dirasakan. Suka dan duka, baik kita suka atau tidak, harus dan tentu kita akan rasakan dalam kehidupan dan mengarungi peri kehidupan ini. Namun demikian, hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, tidak perlu khawatir kita. Sebagai orang yang beriman, ada panduan yang sangat tegas, sangat jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah menyatakan dengan jelas dan nyata bahwa kita perlu minta pertolongan kepada Allah. Dengan apa kita minta pertolongan? Berdasarkan ayat 45 surah Al-Baqarah, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dua persoalan ini memang berat sebenarnya. Hadirin sekalian, dinyatakan oleh Allah, kecuali orang-orang yang penuh kehusuan, penuh rendah diri, rendah hati kepada Allah, penuh tawakal kepada Allah. Orang itulah yang akan mampu dengan sabar, dengan salatnya mengarungi kehidupan ini. Jadi artinya ada dua modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita asah terus menerus. Bagaimana hati kita menjadi sabar dalam kehidupan ini. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Tidak bisa dinafikan bahwa akan terjadi persoalan, riak-riuk persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Bukankah itu memerlukan kesabaran yang teguh, kesabaran yang penuh dari kedua belah pihak, dari suami dan istri untuk senantiasa bersabar, bisa melengkapi kekurangan istri atau sebaliknya melengkapi daripada kekurangan suami sebagai seorang istri. Wasta'inu bis sabri. Yang pertama dengan sabar. Minta tolong kepada Allah dengan sabar.
Masa kita menanti sesuatu dengan sabar bisa ternyata menanti pertolongan Allah yang nyata dari Allah akan datang pertolongan itu, kita tidak bisa sabar. Itu persoalan bagi kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah menegaskan ista'inu bis sabri, dengan sabar. Lanjutannya adalah wassalah, minta tolong kepada Allah dengan salat. Salat dan sekali lagi salat. Salat ini adalah media yang sangat efektif untuk kita bermunajat kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ulama menerjemahkan ayat ini dengan salat hajat misalnya, lalu kita memohon kepada Allah. Allah ala kulli hal, apakah ada orang yang mau melakukan itu atau tidak? Itu persoalan keyakinan masing-masing. Tetapi yang jelas adalah dua persoalan sabar dan salat ini menjadi sangat besar, sangat sulit bagi orang yang ogah-ogahan, mau tidak mau dengan salat itu sendiri. Oleh karena itu Allah menegaskan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Illa 'alal khashi'in wa innaha lakabiratun, sulit sesungguhnya sabar dan salat itu kecuali orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Siapa orang yang khusyuk kepada Allah itu? Ayat selanjutnya Allah menjelaskan, inilah ciri-ciri orang yang khusyuk dalam persoalan ini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk kepada Allah berdasarkan sabar dan salat itu adalah mereka yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin akan bertemu kepada Tuhannya, akan bertemu Tuhannya yaumil akhir nanti. Wa annahum ilaihi raji'un. Kalaupun tidak bertemu dengan Allah misalnya, tetapi yakinlah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita tidak bisa yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah? Banyak contoh orang yang berkawan, bersenda gurau, kemudian beberapa saat kemudian meninggal dan berpulang ke rahmatullah. Masa kita tidak bisa meyakinkan diri kita akan pulang kepada Allah? Lebih jauh lagi tentu saja kita harus berharap kepada Allah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan lupa sabar dan salat. Sabar dan salat sekali lagi dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bersuami istri, apalagi ditambah dengan anak, cucu, maka kesabaran dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk membina rumah tangga, karena perkawinan yang kita harapkan adalah perkawinan satu kali seumur hidup, tidak satu kali sampai kakek nenek, tetapi sampai mati, sampai kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal utama dalam kehidupan kita adalah sabar dan terus meminta kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui salat 5 waktu dan salat-salat sunat. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian dalam kehidupan rumah tangga kita walaupun ada persoalan, tapi kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan dengan penuh hati yang dingin, tidak dengan hati panas sehingga piring melayang misalnya, itu tidak dikehendaki. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang bisa disampaikan saat ini. Sekali lagi mudah-mudahan yang menyampaikan pun mendapat kesabaran dan penuh berharap kepada Allah, apalagi kita semua yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.